kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun baru 2021 ini kita semua senantiasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Happy people. Tahun 2020 baru saja berlalu. Di awal tahun yang baru ini, setiap kita pasti memiliki segudang rencana dan impian. Salah satu impian banyak orang adalah meraih keberhasilan. Mungkin ada banyak rencana, harapan, dan impian yang tahun lalu belum berhasil diwujudkan. Karena itu, kita bertekad untuk menggapainya di lembaran-lembaran hari berikutnya di sepanjang tahun 2021 ini. Forward. Pretty big down, 2.5. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Now, they'll step off the limb now. That's one small step for man. One giant leap for mankind.
Happy people, apa yang menjadi mimpi Anda di tahun yang baru? Mimpi artinya memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Mimpi semacam ini bukanlah sekedar buat tidur, melainkan mimpi yang di dalamnya terkandung harapan, kerinduan, dan cita-cita untuk memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu yang terkadang sulit dipahami secara akal sehat kita. Inilah yang disebut mimpi besar atau berpikir besar. Happy people, jika kita sedang mengembangkan kemampuan dalam bermimpi dan berpikir besar, berarti kita sedang berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Segala sesuatu atau apa yang berhasil diwujudkan oleh setiap orang semuanya berawal dari mimpi yang ditanamkan Tuhan dalam hati dan pikirannya. Contoh, Yusuf mendapatkan mimpi bahwa kelak ia akan menjadi seorang pemimpin besar. Seperti dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Happy people, seiring berjalannya waktu, mimpi itu pun menjadi kenyataan. Sekalipun untuk menggapainya butuh waktu yang tidak singkat dan melalui proses pembentukan yang teramat menyakitkan. Jadi, beranilah untuk bermimpi. Bacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Happy people,
Dalam kitab Kejadian 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya." Mimpi di sini bukanlah sekedar bunga tidur yang biasanya kita alami saat tidur, melainkan mimpi yang besar atau impian yang dimiliki oleh setiap orang. Bukankah setiap orang memiliki mimpi atau impian yang suatu saat ingin dicapai dalam hidupnya? Hanya orang mati saja yang tidak memiliki mimpi atau impian. Selama kita masih bernafas, kita harus punya mimpi. Karena sebuah kesuksesan diawali dengan sebuah mimpi. Hey peace people, Anda ingin menjadi orang yang berhasil? Milikilah mimpi atau impian yang besar, karena mimpi adalah sumber kekuatan, pendorong, dan pembangkit semangat dalam menjalani hidup ini. Dan setiap kita pasti punya kerinduan bahwa suatu saat kelak mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mari berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Tidak peduli kendala yang menghadang. Jadi, memiliki mimpi adalah hak setiap orang tanpa terkecuali, dan tidak ada seorang pun yang mampu memaksa atau membatasi seorang untuk bermimpi. Happy people, sekedar memiliki mimpi saja belumlah cukup. Itu baru tangga pertama menuju keberhasilan. Untuk selanjutnya diperlukan suatu usaha dan tindakan iman. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Begitu juga dalam perjalanan kehidupan rohani. Tuhan memberikan mimpi-mimpi besar kepada umat-Nya, bukan hanya kepada para tokoh Alkitab yang hidup di zaman dahulu, seperti yang dialami oleh Yusuf ini, tapi juga akan dinyatakan kepada umat-Nya yang hidup di masa sekarang. Happy people, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa adapun tujuan Tuhan memberikan mimpi-mimpinya adalah Ia hendak menyatakan kehendak dan rencananya kepada kita. Mimpi adalah salah satu cara Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya secara khusus dalam diri seseorang. Beranilah untuk bermimpi, karena bermimpi itu gratis. Sampai jumpa pada video bagian kedua atau part 2 yang berjudul Berani untuk Bermimpi. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati.